Haleluya, damai sejahtera Kristus ada bersama kita semua. Kata orang, mengeluh itu bukti dari kurangnya ucapan syukur. Benar enggak ya? Hari ini sudah mengeluh? Atau mungkin sehari kita bisa mengeluh banyak hal ya. Tapi gini, Alkitab itu menunjukkan bahwa ada satu peristiwa di mana Tuhan Yesus mengeluh. Yesus sampai mengeluh gitu ya. Makanya menjadi unik gitu ya, menjadi khas. Dan harus kita tahu pasti mengapa, karena apa, oleh sebab apa sampai Tuhan Yesus mengeluh. Mestinya sesuatu yang luar biasa gitu. Kalau sampai Tuhan kita mengeluh. Di Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Markus pasal 8 ayat 11 sampai 13. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Dia mengeluh. Tuhan Yesus mengeluh, meskipun sebenarnya ya tidak tahu kan mengapa lembaga kitab Indonesia atau bapak-bapak gereja kita terdahulu dan terjemah kitab bahasa Indonesia menggunakan kata mengeluh. Dalam bahasa aslinya digunakan kata anastenasu. Yang sebenarnya kalau kita lihat di kamus Alkitab itu lebih kepada begini, harafiahnya gini, anastenasu itu harafiahnya ini apa itu namanya, menghela nafas ya, gitulah ya. Itu ya kalau bolehlah kamu menerjemahkan sebagai mengeluh, tapi harafiah seperti itu, jadi seperti menghela nafas, terheran-heran, tidak percaya gitu ya, seperti itu. Kalau diterjemahnya modern King James Version ya, lebih jelas banyak, and he sighed deeply in his spirit, ya lebih jelas sih sebenarnya ya. Tuhan Yesus mengeluh, Tuhan Yesus menjadi heran dengan permintaan orang-orang ini. Nah, yang lebih unik lagi, kata anastenasu ini cuma sekali di bagian Alkitab ya, cuma sekali dipakai. Tidak ditemukan di Perjanjian Baru di ayat yang lain, tidak ditemukan, hanya sekali ini dipakai. Jadi layak kita perhatikan mengapa sampai Tuhan Yesus sedih gitu bahasanya. Tuhan Yesus sampai gusar, itu lebih tepatnya. Tuhan Yesus gusar gitu. Sampai kemudian kalimatnya kan jawabannya ya, untuk mencobai dia mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Ternyata yang membuat Tuhan gusar sampai dia bilang seperti ini, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan diberikan. Iya, meminta, berdoa untuk mujizat, meminta suatu tanda, oke lah, tapi saya selalu mengatakan letakkan itu di domainnya Tuhan, bukan untuk mencobai dia, bukan untuk berkata seperti ini. Kata seringkali kita berkata, Tuhan berikan mujizat kalau memang engkau Allah ya. Tuhan tidak perlu membuktikan sesuatu bahwa dia adalah Allah. Tuhan tidak perlu melakukan mujizat untuk membuktikan kepada kita bahwa dia adalah Tuhan. Mau dia mengerjakan mujizat atau tidak mengerjakan mujizat itu bukan masalah. Dia tetap akan Allah. Ya,
Tidak layak lah kita menuntut dia menunjukkan kemahakuasaannya. Itu membuat Tuhan gusar. Itu membuat Tuhan kadang bersemangat kita mengeluh. Jangan sampailah kita bikin Tuhan sedih, jangan sampailah kita bikin Tuhan gusar, apalagi sampai Tuhan mengeluh karena perilaku kita. Mestinya kita membuktikan kesetiaan, mestinya kita membuktikan pengabdian, mestinya kita membuktikan kasih, iman, dan ketundukan kita. Jangan dibalik-balik. Tidak layak itu kita melakukan seperti itu ya. Masih di masa pandemi, saudara-saudara, memakai masker, menjaga jarak, sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Kalau dalam ruangannya ventilasi, durasi jaraknya diperhatikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.